Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadis wassalasuna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirati wa man sadara musliman sadarahullahu fid dunya wal akhirati wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinata wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu rawahu muslimun bi hadzal lafzi. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus sadisu utawi iki ku hadis kang kaping 6 wassalasuna lan 30 utawa hadis kang kaping 36 an Abi Hurairah kacerita saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallamu ki paring rahmat ta'lim Allahu sapa Allah alaihi ing ngatasé an-nabi wa alihi lan keluargane an-nabi wasallama lan rahmat keselamatan. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi rupane dawu man nafasa am mukminin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati ila akhirih. Man utawi sapane wong nafasa iku mbebasake sapa man an mukminin saking wong iman siji kurbatan ing kerupekane mukmin mingkurabid dunya saking pira-pira kerupukan donya nafasa mongko mbebasake Allahu sapa Allah anhu ing man kurbatan ing kerupukan siji mingkurabi yaumil qiyamati saking pira-pira kerupukan ing dalem dinane kiamat. Wa man lan utawi sapane wong yassara iku gampangake sapa man ala mu'sirin ing ngatasé wong kang kangelan yassara mongko gampangake Allahu sapa Allah alaihi ing ngatasé man fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat. Wa man lan utawi sapane wong satara kang nutupi aib sapa man musliman ing sedulur muslim satara mongko nutupi aib hu ing man Allah sapa Allah fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat. Wallahu utai Allah iku fi aunil abdi ing dalem oleh netepi mitulungi kawula maka nal abdu selagine ono al abdu sapa kawula iku fi auni akhihi ing dalem netepi mitulungi dulure al abdu
Waman lan utawi sapane wong salaka kang ngambah sapa man torikon ing dalan yaltamisu kang mengko fihi ing dalem torik ilman apane ilmune sahala mongko gampangake Allahu sapa Allah lahu krana areman torikon ing dalan ilal jannati maring swarga wa majtama'a lan ora ana kumpul sapa kaum fi baitin ing dalem omah siji mim buyutillahi saking pira-pira omahe Allah yasluna hale padha maca sapa kaum kitab Allah ing kitabe Allah wa yatadarasuna lan padha ndres sapa kaum hu ing kitab Allah bainahum ing dalem antaraning kaum illa nazalat kejaba tumurun alaihim ing atase kaum as-sakinatu apa ketentremane ati wa lan ngubengi ing kaum ar-rahmatu apa rahmat wa lan ngeliputi ing kaum ar-rahmatu apa rahmat wa hafat lan ngubengi ing kaum al-malaikatu sapa malaikat wa dzakaru lan nutur ing kaum Allahu sapa Allah fiman ing dalem wong ing dahu kang tetep ing dalem ngersane Allah waman lan utawi sapane wong abto kang lambat sapa bihiman apa amaluhu amale man lam yusri mongko ora pisan-pisan dadi cepet bihi lawan man apa nasabuhu nasabe man ruang riwayatake ing hadis muslimun sapa Imam Muslim bihadzal lafzi kelawan ikilah lafaz hadis ke-36 dari kitab Arba'in Nawawi yaitu diriwayatkan dari Imam Muslim dengan lafaz begitu juga dari Imam Muslim yakni dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sabdanya adalah man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati ila akhirih. Jadi barang siapa yang membebaskan orang-orang mukmin dari kesusahan terhadap hal dunia, maka Allah akan membebaskan orang tersebut kelak di hari kiamat. Maksudnya bagaimana? Jadi misalkan ada orang mukmin kesulitan dalam ekonomi, lalu orang tersebut pinjam uang misalkan pinjam uang kepada kita, lalu misalkan janji dalam waktu 1 bulan akan dikembalikan, tapi setelah 1 bulan kemudian orang tersebut belum bisa mengembalikan, maka apabila kita ingin nanti kelak di yaumil kiamat kita dibebaskan Allah dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat, maka kita harus mengasih kelonggaran terhadap orang tersebut, mungkin 1 bulan lagi, mungkin lagi 1 bulan lagi, atau mungkin hutangnya dibebaskan. Itu satu contoh. Jadi terkadang kalau kita mau melakukan hal seperti itu, mungkin tidak akan ada orang-orang yang terjebak dalam riba.
Lalu contohnya misalkan lagi, kita membebaskan seorang yang beriman dari kesulitan-kesulitan dunia. Misalkan ada perselisihan, misalkan kita berselisih dengan tetangga yang sesama mukmin, jangan sampai hal itu membuat kita gelap mata lalu sedikit-sedikit lapor sehingga mengakibatkan orang tersebut masuk ke dalam penjara misalkan. Jadi jangan sampai seperti di cerita-cerita itu, ada orang tua gara-gara menebang pohon pisang saja akan dimasukkan penjara. Itu kita harus punya toleransi. Jadi bahkan negara kita juga mengajarkan tentang toleransi. Jadi bebaskan sekira permasalahan itu tidak besar, jangan dibesar-besarkan. Itu juga salah satu cara membebaskan diri seorang mukmin. Dan banyak lagi tentang pembebasan. Kalau kita mau seperti itu, insya Allah nanti kelak yaumil qiyamah kita akan dibebaskan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Lalu lagi, wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kemudian barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah dalam urusan dunia dan akhirat. Kadang kita apapun yang berhubungan dengan, memang kalau dunia kan dengan harta benda, kita seolah-olah menyulitkan orang Islam lainnya atau orang mukmin lainnya. Misalkan sudah kepepet kebutuhan tapi malah ditekan lagi, kan? Diberikanlah kemudahan. Jadi kalau kita mau memberikan kemudahan kepada orang lain, maka kita nanti akan dimudahkan oleh Allah dalam urusan dunia dan akhirat. Sehingga Allah selalu berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Jadi ketika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan berlipat ganda menjadi 10, semisal kebaikan yang dilakukan. Jadi mudahkan urusan seseorang, sehingga dalam hidup bertetangga kita akan bisa menjaga kerukunan karena memudahkan urusan seseorang. Contohnya misalkan begini, ada tetangga yang kesulitan, misalkan mau membenahi atap yang bocor misalkan, terus kita membantunya, itu juga mempermudah urusannya. Lalu misalkan kalau kita menjadi seorang yang memang bisa memberikan kontribusi dalam setiap kegiatan di masyarakat, ya berikanlah. Untuk bisa memudahkan jalan tersebut, ya kita harus melakukan action agar nantinya kita akan dimudahkan oleh Allah dalam urusan dunia dan akhirat. Lalu kemudian anjuran lagi yang ditekankan oleh Nabi dalam hadis ini adalah barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Jadi ketika kita melihat sebuah kesalahan seseorang, janganlah kita langsung menjustisnya. Itu sebuah kesalahan. Mungkin dari sudut pandang yang lain itu benar, itu dibenarkan. Kalau misalkan itu memang dari sudut manapun masih dalam kesalahan, ya jangan kita gunjingkan,
atau kita bicarakan dengan orang lain, diam saja. Itu cara menutupi aib seseorang. Biasanya zaman sekarang tambah mencari-cari, apalagi di media sosial. Itu orang diam-diam saja dicari kesalahannya, cari, nanti setelah ketemu diunggah, dibahas menjadi topik utama, menjadi trending topik. Lalu gimana itu? Jangan seperti itu. Jadi kesalahan seorang muslim harus kita tutupi, kecuali kalau melakukan zina. Bahkan ketika kita melihat perzinahan, itu kita harus punya pertimbangan. Apakah ini harus ditutupi atau haruskah aku menjadi saksi dari perzinahan tersebut agar orang yang berzina mendapatkan hukum. Itu masih ada dua pilihan bagi orang yang menyaksikan. Dia mau bersaksi ataupun didiamkan saja dengan tujuan untuk menutupi aib mereka. Nah, sekarang kan tidak, aib diumbar kemana-mana. Itu jangan seperti itu, karena siapapun nanti yang mengumbar aib seseorang, maka aibnya akan dibuka oleh Allah. Kalaupun tidak sekarang, kapan-kapan jelas akan mendapat balasan. Karena apa? Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau ditarik dari pengertian muwafaqahnya tadi, jelas. Kalau di mafhum mukhalafah, jadi barang siapa yang tidak menutupi aib seorang muslim, maka aibnya juga tidak akan ditutupi oleh Allah baik dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Kalau misalkan di dunia tidak terekspos, mungkin nanti kelak dalam kehidupan akhirat akan diperlihatkan semuanya. Bahkan kalau aib kita kelihatan di dunia, itu lebih baik daripada nanti diperlihatkan di akhirat. Kenapa kok seperti itu? Karena di akhirat yang menonton itu miliaran orang. Ini dunia paling kan cuma satu wilayah saja. Misalkan tinggal di Tuban, ya paling di Tuban saja. Lamongan yang nggak mungkin tahu, kecuali kalau lewat media sosial. Nah, sekarang kan andalannya kan seperti itu, media sosial. Harusnya kita bijak dalam mengunggah berita apapun. Kalau itu menyangkut aib seseorang, lebih baik jangan diunggah. Diunggah yang bagus-bagus di media sosial. Jadi biar aura positif itu bisa mengenai kepada siapa saja. Karena aura positif itu akan membawa dampak kebaikan dalam kehidupan. Tapi aura negatif itu akan membawakan dampak yang negatif pula. Makanya kalau bisa jangan mengunggah hal-hal yang negatif. Lalu lanjutan hadis tadi adalah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Jadi Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong kepada saudaranya. Jadi ini perintah saling tolong menolong. Sama dalam etika berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu juga sangat dianjurkan saling tolong menolong. Bahkan tolong menolong ini sekarang agak terkikis di masyarakat kita. Kenapa seperti itu? Kadang misalkan dalam satu wilayah aja, itu misalkan ada urunan 17-an aja, itu terkadang orang yang tidak mampu membayar kan malah diperolok-olok. Kan harusnya kan kita harus tahu kenapa kok nggak bayar. Nah, mungkin kan kesulitan dalam ekonomi, nggak usah diolok-olok kan, mungkin kesulitan dalam ekonomi, misalkan perlu membiayai anaknya yang sekolah,
itu kan yang lebih penting itu daripada urunan-urunan itu. Karena itu yang kewajiban utama. Jadi kita harus kalau bisa ya bijak menyikapi segala sesuatu itu, jangan menjustis dulu. Jadi kita lihat apa di balik itu, apa yang terjadi. Nah, setelah itu baru menjustis. Oh, memang benar seperti itu. Jadi jangan terburu-buru mengambil sebuah kesimpulan. Lalu selanjutnya hadis itu, wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menapaki jalan yang di dalam jalan tersebut itu mengandung sebuah ilmu, maka Allah akan mempermudah orang tersebut kepada jalan menuju surga. Dimanapun kita berada, kalau kita diniatkan menuntut ilmu, mencari sebuah pemahaman akan segala hal, itu Allah akan memudahkan kita masuk ke dalam surga, apapun itu. Jadi salahkah di sini itu mungkin orangnya, mungkin lewat biaya, misalkan kok mendirikan TPQ, sekolah dan lain sebagainya, tempat-tempat pendidikan itu juga salahkah. Lalu transportasi juga salahkah, misalkan kok kita kaya terus menyediakan alat transportasi untuk antar jemput anak sekolah gratis, itu kan salahkah. Di orang-orang yang seperti ini nanti akan dimudahkan oleh Allah menapaki jalan menuju surga. Kemudian selanjutnya itu wa mastama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinata wa ghasyiyatuhum rahmatuh wa khafathumul malaikatu wa dzakaruhumullahu fi man indahu wa man abta'a bi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Jadi begini, tidak kumpul segolongan orang. Jadi tidak kumpul segolongan orang dalam masjid, dari masjid-masjid Allah, ketika mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari ayat-ayat Allah, maka mereka akan kecuali mereka, terhadap mereka akan didatangkan ketenangan. Jadi saya ulang lagi, tidaklah berkumpul segolongan orang di masjid-masjid Allah lalu mereka membaca kitab-kitab Allah dan mempelajari kitab-kitab Allah di antara mereka, akan kecuali akan didatangkan oleh Allah bagi mereka ketenangan. Muafakannya seperti itu. Jadi orang-orang yang berkumpul di masjid kemudian mereka membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, maka di hati mereka itu akan timbul rasa ketenangan, akan diberi Allah ketenangan hati. Lalu mereka akan dinaungi oleh rahmat Allah. Jadi selalu mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan belas kasih Allah. Kemudian mereka juga akan dikitari malaikat, dikerumuni malaikat. Mereka dikerumuni malaikat. Dan kemudian keistimewaannya lagi, itu Allah menyebut mereka kepada orang-orang yang berada di sekitar Allah, maksudnya malaikat. Jadi Allah itu akan menyebut orang-orang yang mempelajari kitab-kitab Allah, yang membaca kitab-kitab Allah di dalam majelis, dalam masjid, itu nanti
disebut oleh Allah di langit. Jadi malaikat itu dikasih cerita, oh ini loh di masjid ini orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, diceritakan terus sama Allah kepada para malaikat. Jadi pembahasan sebuah ilmu itu sangat penting. Lalu penutupan waman abtu abi amaluhu lam yusri bihi nasafu. Jadi barang siapa yang terlambat amalnya jadi terlambat dalam sebuah amal, tadi lam yasri bihi nasafu. Jadi orang tersebut juga terlambat ketika masuk ke dalam surga. Kenapa seperti itu? Karena begini, biarpun kita dari golongan orang-orang yang mulia misalkan, tapi kita itu atau abi amaluhu, maka kita juga akan mendapatkan itu. Jadi atau abi amaluhu lam yusri bihi. Karena apa? Firman Allah itu, maksud dari hadis itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tidak bisa kita mengandalkan nasab. Biarpun nasab kita misalkan kok sambung sampai Nabi Muhammad misalkan, itu nggak bisa diandalkan. Karena menurut ayat ini inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang mulia di sisi Allah itu orang-orang yang paling takwa terhadap Allah. Jadi inti kedudukan seseorang di hadapan Allah itu takwa, bukan nasab. Karena apa? Nasab itu nanti setelah meninggal itu sudah tidak ada nasab. Soalnya apa? Kan kalau kita mendengar talqin mayit itu kan seperti itu. Jadi waman abuka, misalkan ada pertanyaan itu, siapa nama bapak kamu? Kan jawabannya kan bapak saya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Semuanya mengajarkan seperti itu. Di pengakuan bapak sebenarnya itu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Padahal kan enggak kan, bapak kita kan enggak ada yang namanya Ibrahim. Bapaknya kan beda-beda. Yo mungkin ada yang bapaknya namanya Ibrahim, tapi kan bukan Ibrahim yang Nabi itu, bukan. Tapi disuruh menjawab seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa nasab itu nanti ketika berhadapan di situ itu hilang sementara. Biarpun memang ada pengaruhnya. Kalau turunan Nabi ya jelas ada istimewanya. Tapi itu satu gambaran. Sehingga benar ayat Al-Quran, kalau inna akramakum indallahi atqakum. Itu ayat Al-Quran. Dawuh Gusti Allah, firman-Nya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Intinya itu. Makanya tafsiran dari waman abtu abi amaluhu lam yusri bi nasabuhu. Jadi sekali-kali nasab tidak akan mengantarkan seseorang dari keterlambatan masuk surga. Karena orangnya beramalnya juga seperti itu, terlalu lambat atau kurang. Hanya mengandalkan nasab. Mentang-mentang masih keturunan Sunan Giri misalkan. Malas, sholatnya malas, puasanya malas, zakatnya malas. Mengandalkan agak saya Sunan Giri. Terus nanti kalau masuk surga kan yo enak kan. Tidak seperti itu. Kita harus tahu bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Jadi demikian penjelasan tentang hadis yang ke-36
Semoga bermanfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak fi yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.